Sebagai tamu Ki Ananda, perkenankanlah saya bercerita tentang Pak Tua dan Kamso. Kamso baru saja pulang melakukan survei lapangan di desa tetangga. Setelah membiarkan Kamso minum air kendi dan beristirahat sejenak, Pak Tua bertanya, "Bagaimana Kamso hasil survei di desa tetangga itu yang saya dengar tadi malam dibakar oleh sekelompok orang?" "Benar Pak Tua, bangunan itu habis rata dengan tanah. Karena bangunan itu memang terbuat dari kayu. Dan menurut cerita orang-orang di sana yang sebagian Kamso kenal, bahwa semalam telah datang sekitar 50 orang membawa senjata tajam dan berteriak-teriak, 'Hei, Wiku Sasmito dan murid-muridmu, keluarlah, cepat keluar, karena saya akan membakar bangunan tempat Wiku Sasmito ini.' Wiku Sasmito dengan 25 muridnya keluar. Kemudian sekelompok orang itu menyiramkan bensin di sekitar rumah bangunan itu dan membakarnya. Pada awalnya 25 murid Wiku Sasmito akan melawan mereka, tapi Wiku Sasmito dengan tenang mengingatkan, "Sudahlah, kita saksikan dengan tenang. Bangunan tempat kita latihan itu biarlah terbakar. Yang penting hati dan pikiran kita jangan ikut terbakar. Marilah dengan sabar, dengan tenang, menyaksikan satu peristiwa sejarah yang tidak perlu kita kagumi ini, dan menjadi contoh bahwa kelak kalian tak seorang pun akan melakukan tindakan yang seperti itu." "Baik, Wiku Sasmito," jawab mereka serempak, dan mereka berdiri mengelilingi Wiku yang baik hati itu. Akhirnya bangunan itu rata dengan tanah, dan gerombolan sekitar 50 orang
yang mengenakan tutup muka dan pakaian hitam-hitam pergi. Akhirnya Pak Lurah, kepala desa datang, dan penduduk pun, warga desa datang bergerombol melihat musnahnya tempat latihan bela diri dan pembelajaran ajaran-ajaran luhur. Akhirnya kepala desa menyarankan Wiku Sasmito dan warga desa, biarkan bangunan yang tinggal puing-puing ini dingin lebih dahulu 3 hari. Kemudian kita bergotong royong, semua warga dan saya sebagai kepala desa akan memimpin dibangunnya kembali padepokan, tempat latihan fisik, mental, dan spiritual ini seperti bangunan semula. Dan Wiku serta murid-murid Wiku biarlah sementara tinggal bersama warga desa. Nanti Bapak RT dan RW akan mengatur penempatan dari Wiku Sasmito dan murid-murid. Terima kasih Bapak Kepala Desa dan warga desa yang telah berkenan dengan welas asih membangun kembali padepokan, tempat latihan fisik dan mental dan ajaran-ajaran luhur bangsa kita yang agung ini. Biarlah mereka yang melakukan tindakan ini semalam merasa puas, dan kami memaafkan mereka, dan kami mendoakan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka menyadari tindakannya yang tidak benar ini, dan mudah-mudahan mereka tidak lagi membenci kepada kami di sini, dan mudah-mudahan mereka akan membantu pembangunan kembali Pondok Wiku Sasmito ini. Semua warga desa mengangguk-angguk, memahami kearifan, arif dan bijaksananya Wiku Sasmito yang tidak membenci, tidak mendendam,
bahkan dengan hati dan pikiran yang baik, mendoakan mereka. Ya, Pak Lurah berkata juga kemarin, semoga mereka semua bahagia. Semoga Wiku Sasmito dan murid-murid bahagia. Semua warga desa bahagia. Dan semua makhluk yang berada di desa ini semuanya bahagia. Demikianlah Pak Tua, laporan Kamso. Pak Tua tersenyum dan mengangguk-ngangguk tanpa memberikan komentar. Tapi senyum dan anggukan kepala Pak Tua sudah dapat dipahami bahwa Pak Tua merasa bahagia karena Wiku Sasmito bisa memahami perubahan kondisi yang tidak bisa dihindari. Baik Kamso, kita juga ikut mendoakan semua makhluk bahagia. Semua makhluk bahagia. Semua makhluk bahagia. Demikianlah video kali ini.